Salam damai untuk kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Sanepran Sinaga, ingin menyapa dan menyampaikan kepada kita semua katekese 5 menit atau sering disebut dengan kalimat. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan katekese BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, minggu yang kedua. Dan tema kita pada kali ini adalah Nabi dan Hakikat Kenabian. Pada minggu pertama, kita telah berbicara tentang Kitab Suci Nasional. Kita telah mendengarkan katekese tentang arti dan sejarah dari BKSN itu sendiri. Dan bagaimana dasar pemilihan dari tema BKSN 2024. Dan pada minggu yang kedua ini, kita akan mendengarkan katekese tentang Nabi dan hakikat kenabian. Apa itu Nabi? Dan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai seorang nabi. Ada sejumlah kata Ibrani yang menunjukkan sosok seorang nabi, yakni ada yang mengatakan Hojes, yang artinya pelihat. Ada juga yang mengatakan Roeh, yang artinya pelihat juga. Dan dalam kitab suci terjemahan bahasa Yunani atau sering disebut dengan Septuaginta, menerjemahkan semua istilah itu dengan istilah propetes. Terkadang istilah propetes ini juga dipakai untuk menerjemahkan istilah kata Ibrani yang artinya utusan. Propetes memiliki makna berbicara di depan orang, berbicara sebelum suatu peristiwa terjadi, dan berbicara atas nama seseorang. Dari akar katanya, nabi berarti memanggil untuk berkumpul. Eksistensi dan keberadaan kenabian. Seorang nabi adalah pribadi yang memiliki otoritas untuk berbicara atas nama Allah. Sebagian besar otoritas itu berasal dari lingkungan sosial pendengar sabda. Dia adalah pelayan masyarakat yang mendengarkan sabda itu. Dalam kitab suci, nabi memiliki otoritas oleh panggilan Allah untuk berbicara atas nama Allah. Nabi mendapat pewahyuan atau patos Allah. Patos adalah ungkapan kehendak Allah yang ingin terlibat dalam kehidupan manusia. Dan Nabi sendiri berkontemplasi atas situasi dunia di sekitarnya. Patos Allah itu bisa berupa kegembiraan, keprihatinan, kekecewaan, marah atau sedih, dan tindakan manusia lainnya. Sang Nabi mengenal patos Allah itu berkat kontemplasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan dalam kontemplasi itu, Nabi terbuka terhadap Allah sehingga menimbulkan simpati dan keselarasan jiwa sang Nabi dengan perasaan Allah. Seorang Nabi adalah homo sympatheticos, yakni orang yang seluruh hidupnya, seluruh keberadaannya, eksistensinya digerakkan oleh perasaan Allah. Allah mengungkapkan perasaannya, sang Nabi menaruh simpati atas perasaan itu sehingga Nabi sehati seperasaan dengan Allah. Akan tetapi bukan berarti Nabi itu kehilangan pribadinya. Kesatuan pribadi itu bukan secara kesatuan mistik, tetapi secara kesatuan simpatik. Kesehati seperasaan itu membuat seorang Nabi yakin bahwa ia disuruh untuk berbicara atas nama Allah dan berani melawan nabi-nabi palsu. Allah mengilhami Nabi dan memaksanya untuk menerima tugas itu. Dan dalam ilham itu, Allah menunjukkan isi hatinya kepada Nabi. Nabi tidak mewartakan suatu ajaran sistematis atau teoritis tentang Allah, tetapi memberi kesaksian tentang reaksi Allah. Dan pada perjanjian lama, ia berbicara atas nama Allah. Inspirasi pengilhaman itu diterima sering berupa penglihatan atau kadang berupa pendengaran. Para nabi juga kerap melakukan tindakan simbolis yang biasanya memiliki 3 elemen utama, yakni tuntutan, pelaksanaan, dan juga
interpretasi. Tindakan itu misalnya perkawinan Hosea dan juga selibat Yeremia. Secara umum, ajaran para nabi menyangkut monoteisme, hanya Yahweh satu-satunya Allah yang benar. Moralitas, dosa menjauhkan manusia dari Allah. Dosa adalah pelanggaran pada keadilan Allah, pada cinta Allah dan pada kekudusan Allah. Carilah Allah dan lakukanlah segala perintahnya. Penantian atau pengharapan akan keselamatan. Demikianlah katekesi singkat di Minggu Bulan Kitab Suci Nasional yang kedua ini. Semoga menginspirasi kita untuk ikut terlibat menjadi nabi di zaman now. Terima kasih.